안녕하세요. 저는 JJ입니다. Assalamualaikum. Hai Say, balik lagi dengan kami, aku Edo, di channel kita 4 Senasib. Jadi aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk kalian teman senasib yang udah mau mensupport kami selama ini. Thank you. Jadi hari ini itu aku sendirian karena yang lainnya nggak bisa ya, sibuk. Tapi ini spesial ditemenin sama salah satu guest tamu kita. Itu langsung kita datangi langsung dari Korea. Itu salah satu apa nyebutnya, translator Korea yang udah melanglang buana. Asik. Mari kita langsung tunjukin orangnya. Halo. Langsung perkenalan. Halo. Oh, oke. Jadi namanya siapa, Mbak? Oke, nama aku Jehan Ayu Mentari, tapi lebih dikenal JJ dan juga lebih akrab lagi dipanggil Jairi kalau di YouTube channel sama di Instagram. Oh, ada YouTube channelnya? Iya, ada YouTube channel Jairi. Tadi buat nanti kita Jairi pasang channel. Jairi. Jangan lupa di subscribe juga. Nah, jadi Mbak, panggilannya Mbak JJ ya? JJ aja. Nah, JJ aja. Jadi Mbak JJ ini bakalan nemenin aku drive thru hari ini, karena memang konsepnya kita hari ini mau drive thru. Sekalian kita bakal tanya-tanya Mbak JJ-nya gimana. Oke? Kita langsung mulai aja ya. Langsung drive thru. Oh ya, kita lagi di McD. Ya, cuci. Oke. Selamat siang, sudah punya stiker drive-thru-nya. Mau coba pakai HTC-nya kok? Pembayaran di booth saja ya. Terima kasih. Oke, guys, jadi makanan kita udah datang. Jadi kita tadi pesen ini jatuh semua. Jadi kita udah pesen burger nasi goreng 2, terus kentang gulai, terus soda asam jawa, es kopi durian jelly, McFlurry, teh botol McFlurry Oreo sama teh botol McFlurry kue jadul. Jadi ini semua tuh menu barunya McD. Menu 17 Agustus. Jadi kita mau cobain sambilan kita mau tanya-tanya sama JJ. Oke, jadi kita mau nyobain yang es krimnya dulu. Jadi JJ-nya itu es krim kue jadul, aku yang Oreo. Teh botol Oreo. Sebenarnya sama-sama teh botol sih. Ini tapi toppingnya kue jadul. Yang Kak Edo Oreo. Kayak ada teh-tehnya emang ya. Bau aroma. Tapi nggak kuat gitu. Dia masih kalah sama rasa topping. Sama vanilla sama topping. Jadi Mbak JJ ini translator nih udah berapa lama, Mbak? Kalau bahasa Korea pertama kali nge-translate itu 2018. 2018. Baru 2 tahun. Pertama kali gara-gara ada bukan lowongan sih, dicari aku kemarin sama orang Telkomsel. Orang Telkomsel tuh kekurangan translator bahasa Korea, malah nggak ada. Jadi aku di calling di WA, soalnya ada teman aku yang kenal sama orang itu. Jadi kayaknya aku harus ngubungin kamu deh, Ji. Kamu tuh bisa bahasa Korea soalnya kan. Jadi di sana pertama kali nge-translate bahasa Korea waktu Asian Games. Bagian Telkomselnya. Tuh. Jadi itu emang jadi kayak sampingan atau kerjaan utama nih jatuhnya? Kalau kemarin itu jatuhnya freelancer, bahkan sampai sekarang sih masih freelancer. Jadi jam kerjanya sesuai dengan kita kan, sama sesuai dengan klien juga. Oh, jadi sekarang masih di Telkomsel? Enggak kemarin, lagi. Kemarin cuma pas Asian Games doang di kontrak, kelar itu kelar. Tapi ya gitulah. Sekarang cuma paling
kan aku ada teman orang Korea kan. Jadi misalkan ada orang Korea yang mau ke Palembang itu kemarin 3 atau 4 kali ngehubungin aku untuk nge-translatein sama jadi MC tapi sekaligus nge-translator juga kayak gitu. Wah, mantap sekali. Soalnya aku juga pernah lihat di IG-nya JJ, IG-nya JJ, jangan lupa di follow. Jadi lihat itu kayak dia bawa rombongan anak sekolahan kayaknya ya. Wih, mantep banget. Itu semua itu kayak apa, study tour kali ya? Kemarin itu yang anak-anak Korea itu mereka tuh mau kerjasama antara sekolah di Incheon sama sekolah di Indralaya, jadi tantangan MOU gitu. Oh, yang di Unsri? Kan di SMP Indralaya. Oh, bukan universitas berarti? Bukan, masih yang anak-anak kayak kecil soalnya. SMP apa tuh ya? SMP Negeri 1 Indralaya kalau nggak salah. Emang kerjasama kayak gitu? Emang kerjasama. Seru sih orang Korea mah kalau datang ke sini ngasih segaban flash disk banyak pokoknya untuk diserahkan ke sekolah itu kan. Kayak apa ya, nggak sepadan gitu yang dikasih sama orang Indralaya ke orang Koreanya gitu loh. Emang orang Korea mah kalau udah niat tuh ngeri banget, totalitas banget orang Korea. Mulai belajar minat mau bisa bahasa Korea. Kalau aku dari sejak tahun 2009 waktu aku kelas 3 SMP. Lama dong berarti. Itu masih otodidak dan susah banget nyari yang namanya buku bahasa Korea. Dulu tuh susah banget nyari buku bahasa Korea. Jadi udah mulai cari-cari, kalau misalkan nonton drama gitu kan, di pause dulu. Apa nih artinya? Dicatat gitu. Itu dicatatnya masih pakai manual. Abjad. Masih pakai abjad ini juga, ABCD, rom kayak gitu. Terus apa ya? Terus SMA mulai kan udah bisa misalkan nonton drama tanpa subtitle kayak gitu kan. Terus kuliah juga udah mulai mendalami, dan yang paling dalam tuh kemarin aku pernah ikut klub bahasa Korea gitu kan. Jadi diajarin sama orang Koreanya langsung. Oh, ternyata aku banyak kurang di bagian ini. Jadi mungkin makin naik progresnya dari situ sih. Ditambah lagi sering ngobrol dengan native speaker kan, yang orang aslinya tuh emang beda banget sih, bisa ngimprove bahasa Korea. Ketemunya di mana tuh? Yang orang-orang yang emang bisa. Kalau kemarin yang orang yang natifnya banget. Kalau kemarin aku ada klub namanya, kasih tau nggak ya? Udah keluar sih. Oh, berarti nggak usah tunggu sini. Berarti ada memang dari sebuah komunitas. Di Palembang atau? Di Palembang ada di Palembang. Di Palembang kemarin aku ada 2 komunitas. Yang pertama tuh yang bahasa Korea doang, itu yang ngajarin orang Korea. Terus yang kedua ada komunitas polyglot namanya. Polyglot itu artinya orang yang menguasai 3 bahasa atau lebih. Wow. Itu juga ada di Palembang komunitas itu. Bisa sharing bahasa Korea, bahasa Itali, Jerman, Jepang, banyak sih kemarin. Sampai sekarang sih kalau polyglot. Oh, aku baru tahu ya. Ya. Emang kurang sounding emang polyglot itu. Ternyata anak-anak muda di Palembang ini luar biasa sih. Dasar kitanya aja yang nggak tahu deh. Apa kita cobain yang lain dulu aja ya? Oh iya, boleh. Biar ceritanya agak-agak ini dikit. Jadi ini ada, kita mau nyobain apa nih Mbak JJ? Minum atau burger? Burger aja dulu ya. Wow. Tuh ya tuh. Ini burger apa nih namanya? Oh ini, bukan ini Kak. Bukan barbecue. Ada. Kayak calo. Kayak Malbi gak sih? Malbi iyo, calo ya enggak lah. Sambel masak kayak itu sambel. Iya bener. Sekilas kayak bau, kalau yang tahu Malbi itu kan yang rendang yang manis itu. Tapi ini itu nggak pedas, dan ini pedas baunya. Iya. Kayak ada sambal, benar katanya kayak sambal calo. Sambal ini nggak sih? Sambal masak. Sambal masak. Yang coklat itu kan. Benar-benar. Aku tahu, cuman kayaknya namanya itulah sambal apa itu. Isinya? Kalau wong Palembang pasti tahu sambalnya. Kalau isinya sih. Oh, isinya ada nanas. Tuh, ada nanas enggak? Potongan kayak cincang nanas gitu.
sama daging ada. Oh ya, kita pakai yang telurnya gitu. Ada timunnya juga. Ini agak belepotan ngomong-ngomongnya. Ini kalau burger bahasa Koreanya itu Hogo. Bogo. Hogo. Hogo. Tapi kalau Bogo Hogo. Shippo kangen. Oh ya, itu beda lagi itu. Oh, beda lagi. Bogo Shippo. Kita Bogo. cobain. Oke, so sambal mati, sambal. Kayak sambal sih, lebih ke sambal. Kalau nasi goreng, Gimana nasi goreng? kurang terasa sih kalau nasi goreng. Lebih ke kayak sambal, bener. Kayak sambal rumahan. Ini kalau orang Palembang nih pasti tahu. Cuman kita agak bingung namanya. Sambal apa sih? Iya, kayak sambal calo itu. Mirip-mirip. Tapi bukan yang mentah, yang kayak yang tumis gitu kan, Ini lumayan buat kenyang sih. Ini kalau dari foto lumayan mirip lah ya. Biasanya kan kalau cepat saji, burgernya tebal, yang sampai tipis banget. Enak sih, cuman kalau nasi dibilang nasi goreng banget enggak. Kalau enak ya enak. Kalau smelty nggak enak, nggak mungkin lah ya. Kalau teman-teman dari Korea udah banyak mbak Lumayan teman kalau teman ininya Korea. apa yang kayak barengan ngobrol gitu. Soalnya kalau misalkan mereka datang ke sini kebanyakan kan nanya kontak kita duluan. Jadi kayak kontak kamu apa, terus kita callingan pakai Kokoto atau pakai Line atau pakai IG gitu kan. Sering kok gitu. Itu mereka taunya dari kayak tahu mbaknya itu dari mana? Kalau aku kebanyakan dari orang ke orang. Soalnya aku nggak naruh iklan gitu tuh, nggak pernah malah naruh iklan. Jadi itu memang lebih orang lebih percaya gitu mbak ya? Branding diri dari orang lain gitu. Benar-benar. Jadi kayak misalnya aku nih kayak mau ke sini kan, tanya sama temen kan, oh ya ada ini nggak translator, dikenalin lah Mbak JJ ini gitu. Kemarin malah yang pernah bukan nge-translate sih jatuhnya tuh kayak meeting perusahaan. Aku juga udah pernah nge-translate di situ. Cuma kayak mana ya, bahasanya tuh tinggi banget, kayak saham. Wah. Apalagi ya? Kayak pokoknya yang bahasa Inggrisnya. Bahasan ini berarti perusahaan. Bahasa Inggrisnya aja aku nggak tahu gitu loh. Apalagi bahasa Korea gitu kan. Jadi kayak agak ngeblank, kayak terus langsung insecure. Ya ampun, kenapa kemampuan bahasa Korea aku selemah ini? Perusahaan apalagi tiang listrik, pokoknya yang kayak yang emang rumit yang nggak pernah kita temuin sehari-hari gitu loh. Itu juga sebenarnya salah satu cerita tersendiri lah kan, nggak selalu happy ending gitu kan. Karena emang di perusahaan itu kan biasanya dia pakai yang bahasa baku semua kan. Benar. Kalau bahasa Inggris pun dia pakainya yang baku, bukan yang bahasa sehari-hari Inggris gitu. Memang kalau baku banget Inggrisnya juga susah sih sebenarnya, apalagi kalau yang Koreanya gitu kan. Jadi aku kalau untuk sekarang karena belajar dari pengalaman, lebih prefer ke orang yang ngajak guide doang. Kalau kayak translate ke perusahaan itu kayaknya ntar dulu deh, daripada besar resikonya. Aku juga kan kayak mana kayak daripada nanti tidak bahagia saya sebagai seorang translator kan. Jadi emang lebih bagus saya yang kayak guide. Soalnya banyak anak-anak kecil, kayak seru aja gitu mereka. Oh bisa bahasa Korea ya, kayak gituin. Aku lihat di IG-nya tuh seru banget loh. Jadi kayak anak-anaknya itu kagum sama Mbak JJ-nya yang dia bisa bahasa Korea. Terus mungkin lihat
kita yang pakai jilbab juga kali ya. Karena kan di sana kan ya mayoritas kan bukan non muslim. Bener-bener. Pas lihat ke sini, oh ada yang pakai jilbab di bahasa Korea, mungkin itu yang bikin orang seneng banget kan, tertarik jadinya. Terus kemarin itu yang paling unik itu waktu diajak ke Pulau Kemarau, anak-anak dari Incheon, dari SMP di Incheon itu. Jadi waktu nyampe di Pulau Kemarau itu mereka tuh lihat pohon kelapa. Dan mereka tuh kayak, koko. Mereka tuh nggak ada pohon kelapa mungkin di Korea kalau setahu aku. Iya sih, kayaknya aku suka lihat vlog orang-orang tuh yang pantainya kayaknya emang nggak ada. Atau mungkin ada tapi jarang. Jadi mereka tuh kayak, oh koko, kayak kaget banget ngelihat pohon kelapa, ya ampun. Aku kayak, koko apaan? Langsung kan mikir, oh iya pohon kelapa kan, kayak ya ampun pohon kelapa doang kayak gitu kan. Kalau kita orang Palembang mah sering banget lihat. Kalau kita orang Palembang malah lihat kalian semua adik-adik. Kecil-kecil udah glowing adik-adik. Terus apa lagi? Sama orang Korea tuh masih nggak biasa pakai WC jongkok sampai sekarang sih. Maksudnya? Pakai WC jongkok. Jadi WC jongkok. WC jongkok. Jadi memang di situ mungkin emang duduk semua. Duduk semua. Jadi waktu ke stop di rest area di tol Indralaya tuh kan. Jadi ada satu anak cowok nggak keluar dari kamar mandi, ditanyain kenapa nggak keluar, nggak bisa buang air kalau harus jongkok, ya ampun. Beneran, karena itu juga kayak shock culture mereka ya. Udah ada yang punya nih katanya. Ya, sedih. Kabarnya sih orang Korea juga nih.